Shalom, perkenalkan nama saya Mary Caroline Putri Eng dengan NIM 1065-2300118 dari kelas gabungan 2. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama bergereja di Bandung. Untuk minggu pertama di 1 Maret 2006 dengan pembicara Pendeta Marieta Simanjuntak dengan tema Call It the Carry the Cross. Terambil dalam Lukas 9 ayat 23. Yang saya dapatkan adalah mengajarkan kita untuk hidup dengan beban sebagai anak Kristus. Kita tetap harus memikul salib masing-masing. Salib itu nyata. Kita tidak boleh berpura-pura dalam keadaan baik-baik saja. Harus adanya penyangkalan diri, memikul salibnya setiap hari. Kalian tidak harus berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Tuhan yang sudah mengetahui semua kelemahanmu. Kita memikul beban tidak sendirian, melainkan ada Tuhan yang menemani setiap langkah kita. Memikul salib bukan menanggungnya sendirian. Mengikuti Yesus harus mempunyai arah, tujuan, dan harapan dari mengikuti aku. Tuhan melihat setiap apa yang kita panjatkan dan Tuhan melihat setiap tetesan keringat maupun air mata yang kita keluarkan. Untuk minggu kedua pada 8 Maret 2006 dengan pembicara Pendeta Jaspar Hasudungan dengan tema Carry the Cross Together di ayat Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Ayat ini merupakan doa Imam Agung Yesus yang memohon agar seluruh orang percaya memiliki kesatuan yang utuh. Sama seperti kesatuan antara Yesus dan Bapa. Kesatuan ini bertujuan agar dunia percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Yesus juga memberikan kemuliaan agar para pengikutnya dapat bersatu dalam kasih dan melayani dengan rendah hati. Di dunia ini adanya pertarungan-pertarungan antara diri sendiri maupun dengan sesama. Disitulah pentingnya kesatuan supaya adanya support system yang saling menguatkan. Contohnya, teman seiman maupun adanya kelompok kecil yang menjadi mentor untuk saling menguatkan. Ketika kita menjadi support system untuk orang lain, kita harus menjalankan gaya hidup yang mencerminkan Tuhan di dalamnya. Karena dunia ini berat dan kita tidak dapat berdiri sendiri. Minggu ketiga pada 15 Maret 2006 dengan pembicara Pastor Nala Widya dengan tema Stronger and Sharper in the Spirit. Terdapat pada Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Lalu ada 2 Timotius 1 ayat 7, Ibrani 13 ayat 5 dan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tuhan Yesus masuk ke dalam ruang ketakutan kita. Peace is not the absence of problem but the presence of God. Tuhan Yesus memulihkan keraguan kita. Ia tetap akan berdampingan di samping kita, namun kita yang hilang. Jangan pernah menanyakan Tuhan di mana, melainkan kitanyalah kita yang di mana. Ia bisa memberikan segala yang baik, begitu pula dengan ketakutan kita. Artinya, ia akan membantu kita untuk menguatkan atau mengalahkan ketakutan kita. Tuhan sendiri tidak akan meninggalkan kita di dalam ketakutan itu sendiri. Kita harus berjuang meninggalkan ketakutan itu dengan berjalan bersama dengannya. Kita biasanya yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Mencari validasi karena kurangnya rasa berharga. Oleh karena itu, kita harus tahu diri kita sendiri itu berharga dan telah diselamatkan, supaya tidak perlu mencari validasi dan tidak merasa dihargai.
Terimalah damai dan jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri. Tuhan akan selalu bersama kita dalam segala situasi. Ia selalu bisa mengerti dengan jalannya yang selalu kita pahami. Sometimes we about what we believe and we believe what we about. Minggu keempat di tanggal 22 Maret dengan pembicara Pastor Nala Widya dengan tema Stronger and Sharper in Culture, terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Beda komunitas, beda budaya. Budaya akan menghisap orang di luar komunitas untuk ikut dalam budaya tersebut. Budaya dapat mengubah seseorang tanpa ia sadari. Namun, tidak semua budaya itu baik. Ada 3 poin di dalam hidup. Yang pertama, honor the present. Terambil dalam 1 Tawarik 13 ayat 6-10 dan juga Bilangan 4 ayat 15. Jangan menganggap remeh hadirat Tuhan, serta tetap mengikuti aturannya. Namun Tuhan sendiri dengan menebus dirinya untuk kita, dengan catatan kepada kita wajib mengikuti atau wajib tetap di dalam genggaman Tuhan dengan mengikuti rules-nya. Hadirat Tuhan itu kudus, oleh karena itu kita harus tetap menjaga hadiratnya agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, save the world. Terambil dalam Bilangan 7 ayat 9 dan juga 1 Tawarik 15 ayat 11-15. Pentingnya mencatat. Apa yang dicatat bisa sangat penting di waktunya. Terkadang saat tema pada hari itu tidak relevan pada diri kita, namun percayalah, suatu saat nanti kita akan membutuhkan firman tersebut untuk diri kita sendiri. Informasi dari catatan terkadang sangat penting dan dapat membuat kita lebih ingat tentang sesuatu yang penting. Dan yang ketiga adalah be excited. Terambil dalam 1 Tawarik 15 ayat 25 dan juga 1 Tawarik 15 ayat 28. Harus excited pada saat mendengarkan firman Tuhan dan penyembahan. Dari sifat excited itu akan menjadi doa untuk diri kita. Amin adalah ekspresi iman kita. Selalu antusias terhadap Tuhan. Minggu kelima pada tanggal 29 Maret dengan pembicara Pendeta Meiti Risemane Simaela dengan tema Dicintai oleh Tuhan dengan penuh. Membuat kita tidak minder atau overthinking karena hati kita yang penuh oleh Tuhan itu sendiri. Begitu besar kasih Allah. Dengan kasih yang kekal, bukan Esau, tapi Yakub yang kukasihi. Ayah yang merangkul. Lukas 15 ayat 20. Orang tua yang penuh dengan hikmat akan selalu mengasihi anaknya. Pada saat seorang anak salah, maka orang tua tidak akan meninggalkan anaknya di jalan yang salah. Tuhan melihat kita dengan kasihan, sehingga kita tidak perlu mengasihani diri kita sendiri. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Orang yang kenal Yesus akan kenal dengan Bapanya. Yesus cukup bagiku. Punya kasih Tuhan sama dengan kita akan kenyang. Minggu ke-6 pada tanggal 5 April dengan pembicara Pendeta Meiti dengan tema The Call to Mission, Mission 1. Terdapat dalam Matius 28 ayat 19-20, Matius 22 ayat 37-40, dan juga Daniel 11 ayat 32. Tuhan akan datang ke dunia untuk menolong semua umat di dunia. Tapi Tuhan tidak bekerja sendiri. Ia memerlukan bantuan misinya bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa meninggalkan kasih. Karena itu, kita harus mengasihani atau mengasihi Tuhan dan manusia. Kasih adalah kebutuhan dan bahasa kita. Mengasihi Tuhan dalam mengasihi orang lain. Agape artinya kasih tanpa syarat, tanpa penebusan, kasih penuh pengorbanan,
kasih yang paling tinggi. Bukti kita mengasihi Yesus adalah kita menganggap penting apa yang Yesus anggap penting. Apapun musim kita, Tuhan bisa pakai kita untuk memberkati orang lain. Kita yakin dengan janji Tuhan yang kita suka. Tapi kita tidak yakin dengan perintah Tuhan yang tidak kita sukai. Kita hanya datang ke Tuhan waktu ada maunya. Minggu terakhir yaitu minggu 8 pada tanggal 19 Maret 2026 dengan pembicara Pendeta Mayeti dengan tema Restoration the Working of Miracle yang berada pada Yohanes 11 ayat 1-44. Mood kita pagi dan malam itu berbeda. Hal buruk terjadi sekalipun untuk orang baik. Banyak orang memiliki masalah dan memilih lari menjauh dari Tuhan atau dari Allah. Dan Allah sendiri sering memberikan kepada kita supaya kita balik ke Tuhan. Saat kita sakit, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Hanya Yesus yang sempurna. Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya semua solusi untuk masalah kita. Masalah ada untuk diselesaikan. Banyak orang membuat kita ketakutan karena ingin semuanya dipercepat. Sekian insight saya selama bergereja di Bandung. Semoga insight yang saya dapatkan bisa berguna untuk kalian yang menonton. Sampai jumpa. God bless.